Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Farid Lailatul Umam. Saya kelas IPS C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah historiografi. Dalam tugas ini saya akan mereview sebuah judul yaitu pemberontakan rakyat Banten pada tahun 1888. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pada bab-bab sebelumnya telah diberikan penjelasan mengenai seluruh latar belakang yang ada di semua tahap perkembangan pemberontakan Banten pada tahun 1888. Pada bab 10 ini menunjukkan bahwa jika ditinjau sebagai suatu gerakan sosial pemberontakan Banten ditentukan oleh banyak faktor, seperti halnya suatu fenomena sosial. Peristiwa itu dapat ditempatkan di dalam konteks perkembangan kelembagaan ekonomi sosial, politik maupun agama. Untuk memperoleh suatu pengertian yang jelas mengenai pemberontakan itu harus memperhitungkan keanekaragaman faktor yang terlibat dalam variabel-variabel yang saling bergantungan, karena akan keliru apabila menganggap hanya suatu variabel-variabel saja yang relevan. Analisis mengenai keseluruhan faktor yang bekerja dalam situasi sosial di Banten pada abad ke-19 dilakukan untuk dapat memahami secara lebih memadai kondisi yang melahirkan gerakan pemberontakan seperti yang telah ditunjukkan. Interaksi antara faktor-faktor untuk mempercepat tumbuhnya dorongan struktural ini dapat terhadap sejarah pemberontakan Banten semata-mata merupakan konsekuensi logis dan banyaknya dimensi gerakan pemberontakan sebagai suatu konstruksi konseptual. Pada tahun 1926, pemberontakan di Banten memperlihatkan ciri-ciri baru yang membedakan dari pemberontakan sebelumnya. Tipe pemimpinannya, organisasinya, dan strateginya. Ciri itu jelas menunjukkan pola modern. Pemberontakan ini dapat dipandang sebagai sebuah versi baru diperoleh dari pedesaan tradisional yang terjadi di daerah itu. Jika membandingkan ciri-ciri umum pergerakan itu dengan ciri umum pergerakan di daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, dapat kita menarik kesimpulannya bahwa di masyarakat Banten tidak terdapat tradisi yang berusia tua. Hal ini dapat dibandingkan dengan harapan mensiasati yang ditradisionalkan yang terdapat dalam kebudayaan Jawa, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Gerakan yang ada di daerah Banten ini memperoleh warna dari versi eskatologi Islam dan dari Mahdiisme yang dicampur dengan unsur-unsur nativistik kebudayaan Banten. Tokoh Mesiah Ratu Adil yang merupakan pusat gerakan Mesianis Jawa yang endemis
dalam abad ke-19. Sama sekali tidak dikenal di Banten. Keterbatasan lingkup studi ini tidak dapat mengizinkan penulis untuk mengadakan penelaahan lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dalam historis ini. Pengetahuan penulis mengenai gerakan sosial di Pulau Jawa pada abad ke-19 tidak akan lengkap dan tidak akan tetap menjadi pecahan selama kategori gerakan milenari ini belum diselidiki. Seperti yang telah dinyatakan bahwa dalam buku ini pengabdian terhadap suatu gerakan merupakan suatu ciri yang terpikat dari historiografi di Indonesia sejak dahulu. Dipandang melimpahnya tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang ada sejarah mengenai topik khusus, maka gerakan milenari yang tumbuh subur di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada abad ke-19 dan pada awal abad 20 sebelum dilakukan studi perbandingan mengenai gerakan-gerakan sosial. Oke, itu semua merupakan review dari judul Pemberontakan Rakyat Banten pada tahun 1888. Saya mengambil review ini dari bab yang ke-10. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam mereview buku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.